teman-teman, perkenalkan nama saya Ratna Cahyaningtyas. Di sini saya bersama rekan saya Ratna Aprilia Putri, Erwin Yuliana Lestari, dan juga Prasasti Lis Heranda Putri dari kelompok 4 mata kuliah Perencanaan Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai taksonomi Bloom dan juga teori psikologi pendidikan. Selamat menyimak. Apa sih taksonomi Bloom itu? Taksonomi Bloom adalah teori yang dijadikan sebagai dasar pijakan dalam dunia pendidikan. Teori taksonomi Bloom ini adalah prinsip dasar mengenai tujuan pendidikan yang dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ranah kognitif yang mencakup pengetahuan, yang kedua adalah ranah afektif yang mencakup emosional, dan yang ketiga adalah ranah psikomotorik yang mencakup keterampilan atau aktivitas fisik siswa dalam kegiatan pembelajaran. Ketiga ranah ini akan dijelaskan oleh rekan saya di bagian berikutnya. Lalu, mengapa sih harus menggunakan taksonomi Bloom, tidak yang lain? Karena taksonomi Bloom dipercaya dan terbukti dapat membantu pendidik dalam mengembangkan pemikiran kritis dan kemampuan kognitif tingkat tinggi pada siswa. Luar biasa, bukan? Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tujuan dari taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja atau organisasi untuk mengklasifikasikan tujuan pembelajaran di dalam kelas. Taksonomi ini mengklasifikasikan atau menggolongkan tujuan pendidikan menjadi 3 ranah atau domain, yaitu yang pertama ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, dan yang terakhir yaitu ranah psikomotorik. Nah, sebelum kita bahas satu persatu mengenai 3 ranah dalam taksonomi Bloom, berikut beberapa level taksonomi Bloom yang harus dikuasai oleh siswa agar dapat mengaplikasikan teori ke dalam situasi nyata. Terdapat 6 level dalam taksonomi Bloom. Yang pertama yaitu remember atau mengingat, yang kedua understand atau memahami, yang ketiga apply atau menerapkan, yang keempat yaitu analyze atau menganalisis, yang kelima adalah evaluasi yaitu menilai atau mengkritik, serta yang terakhir adalah create atau membuat dan menghasilkan. 3 level pertama merupakan lower order thinking skill atau kemampuan berpikir tingkat rendah, yakni mengingat, memahami, serta menerapkan. Sedangkan 3 level berikutnya yaitu higher order thinking skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi, yakni menganalisis, mengevaluasi, serta membuat atau create. Namun demikian, pembuatan level ini bukan berarti bahwa lower level ini tidaklah penting. Justru kita harus melewati atau menguasai lower level terlebih dahulu agar dapat melanjutkan ke tingkatan yang selanjutnya. Skema ini menunjukkan bahwa semakin tinggi maka semakin sulit tingkat berpikirnya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu mengenai 3 ranah dalam taksonomi Bloom. Yang pertama adalah ranah kognitif. Ranah kognitif ini berkaitan dengan nalar atau proses berpikir siswa. Nah, dalam ranah kognitif ini terbagi menjadi 6 kategori atau 6 tingkatan. Yang pertama yaitu pemahaman atau knowledge. Pemahaman ini adalah mengingat akan hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu mengingat materi yang telah tersimpan dalam ingatan. Contohnya, siswa mampu mengenali serta mengingat istilah-istilah, fakta-fakta, kemudian materi-materi atau definisi-definisi dan pengetahuan-pengetahuan umum lainnya. Yang kedua yaitu komprehensi atau comprehension. Pada tingkatan ini, siswa memiliki kemampuan untuk menangkap dan memahami makna tentang hal yang dipelajari. Contohnya yaitu siswa mampu menguraikan isi atau menguraikan isi bacaan. Yang ketiga yaitu penerapan atau apply, merupakan kemampuan untuk menerapkan materi atau konsep untuk menghadapi suatu kasus yang nyata. Misalnya, menggunakan prinsip atau rumus untuk memecahkan suatu problem baru. Yang keempat yaitu analisis. Pada tingkatan ini, siswa mampu menguraikan materi menjadi lebih rinci
dan mengaitkan dengan informasi-informasi yang lainnya. Yang kelima yaitu paduan atau sintesis, merupakan kemampuan untuk menyatukan bagian-bagian materi menjadi kesatuan yang terpadu. Misalnya membuat suatu rencana seperti menyusun suatu program kerja. Dan yang terakhir yaitu tingkatan yang paling tinggi adalah evaluasi atau evaluation. Pada tingkatan ini, siswa mampu memberikan penilaian atau mengkritik suatu materi pelajaran, misalnya memberikan argumen atau pendapat tentang sesuatu hal yang telah dipahami atau diketahui. Contoh dari evaluation ini yaitu menilai atau mengkritik suatu karangan dari seseorang. Yang selanjutnya yaitu ranah afektif. Ranah afektif mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan emosional, misalnya perasaan, nilai, penghargaan, semangat, motivasi, minat, dan sikap. Adapun yang menjadi cakupan dari ranah afektif yaitu yang pertama penerimaan. Hal ini berarti memperhatikan dan mempertimbangkan respons terhadap stimulus yang tepat. Yang kedua yaitu responding. Hal ini berarti berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran dan selalu termotivasi untuk segera beraksi. Yang ketiga yaitu nilai. Hal ini berarti menunjukkan sistem nilai yang dianut untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keempat yaitu organisasi. Hal ini berarti membentuk suatu sistem nilai dan budaya organisasi dengan mengharmoniskan perbedaan nilai. Dan yang kelima adalah karakteristik. Hal ini berarti mengendalikan perilaku sesuai nilai yang sudah dianut, serta memperbaiki hubungan interpersonal dan sosial. Yang selanjutnya yaitu ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik mencakup segala sesuatu yang menekankan pada kemampuan fisik dan kerja otot. Adapun yang menjadi cakupan dari ranah psikomotorik yaitu 1. Imitasi. Hal ini terjadi ketika siswa mengamati suatu gerakan, kemudian siswa menirunya tetapi tidak sempurna. Yang kedua yaitu manipulasi. Hal ini berarti menampilkan suatu gerakan berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada. Yang ketiga yaitu presisi. Hal ini berarti respon-respon lebih terkoreksi dan kesalahan-kesalahan sampai pada batas minimum. Yang keempat yaitu artikulasi. Hal ini berarti menekankan koordinasi suatu gerakan dengan memperhatikan urutan yang tepat. Dan yang kelima adalah naturalisasi. Hal ini berarti menampilkan suatu gerakan yang lebih sedikit mengeluarkan energi fisik maupun psikis. Psikologi pendidikan menurut Witherington adalah sebagai studi sistematis tentang proses-proses dalam faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Nah, kemudian konsep belajar menurut pandangan psikologis itu yang seperti apa sih? Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah teori behavioristik, yaitu menjelaskan tentang perubahan tingkah laku yang sebagai akibat dari proses interaksi antara stimulus dengan respon. Menurut Pavlov, seseorang yang belajar itu memerlukan stimulus sebagai penguat agar terjadinya pengulangan tingkah laku. Sebagai contoh penerapannya, ketika siswa diberikan stimulus berupa hadiah atau apresiasi jika ia mengerjakan tugasnya dengan baik dan mengumpulkannya lebih awal. Yang kedua adalah teori belajar kognitif. Di sini menjelaskan bahwa belajar itu adalah usaha untuk mengerti sesuatu. Teori ini mementingkan prosesnya daripada hasil. Menurut Brunner, dalam teori ini, pembelajar dibebaskan untuk belajar sendiri sehingga bersifat discovery atau belajar dengan menemukan. Sebagai contoh penerapannya, di sini siswa dapat belajar memahami setahap demi setahap dari materi yang sederhana hingga yang kompleks, hingga siswa tersebut menemukan materi yang secara utuh. Yang ketiga ada teori belajar humanistik. Teori ini adalah teori yang melibatkan individual atau peserta didik secara keseluruhan.
Menurut Carl Roger, siswa dapat memilih apa yang ingin dia pelajari. Kemudian siswa tersebut membutuhkan motivasi dari dirinya sendiri. Sebagai contoh penerapannya, siswa dapat belajar dengan mandiri atau belajar sendiri tanpa banyak campur tangan dari guru atau pihak lain. Yang keempat, ada teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik ini menjelaskan bahwa belajar ditentukan oleh sistem informasi. Di sini siswa diberi keleluasaan untuk belajar atau menemukan sesuatu sesuai dengan kemampuan berpikirnya. Menurut Landa, guru harus mengetahui cara menyelaraskan sistem informasi dengan sistem berpikir siswa tersebut, kemudian memberikan motivasi atau arahan kepada siswa atau peserta didik. Yang terakhir adalah teori belajar konstruktivistik. Teori ini berpandangan bahwa belajar itu adalah penyusunan pengetahuan dari pengalaman yang konkret. Menurut Vygotsky, dalam teori ini lebih menekankan pentingnya interaksi sosial bagi perkembangan proses belajar seseorang. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Untuk yang ingin bertanya silahkan cantumkan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.